Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk belajar meskipun dari rumah. Nah, materi hari ini kita akan belajar laju reaksi. Kita langsung saja ya. Di antara dua gambar ini, menurut kalian, reaksi manakah yang lebih cepat? Ya, tentu kalian akan memilih reaksi pada kembang api yang saat dinyalakan itu pasti reaksinya lebih cepat dibandingkan dengan reaksi perkaratan pada besi. Jawaban kalian benar. Nah, berbicara tentang laju reaksi, sebenarnya kita akan membicarakan tentang cepat atau lambatnya laju reaksi atau kecepatan reaksi. Nah, sebenarnya laju reaksi itu apa sih? Laju reaksi dapat dinyatakan sebagai berkurangnya konsentrasi reaktan persatuan waktu atau bertambahnya konsentrasi produk per satuan waktu. Secara matematika, kita bisa tulis untuk laju pada reaktan itu akan bertanda negatif di mana delta R artinya reaktan akhir dikurangi konsentrasi reaktan akhir dikurangi konsentrasi reaktan awal per delta T. Atau kalau ditanyakannya berupa laju terhadap pembentukan suatu produk, maka nanti tandanya harus positif di mana delta P per delta T. Apabila kita gambarkan dalam bentuk kurva, anak-anakku, maka yang namanya produk itu mulai dari 0 tidak ada akan selalu bertambah naik. Maka dari itu nilainya selalu positif kalau untuk laju produk atau hasil reaksi. Sebaliknya, ketika kita sedang menentukan laju untuk reaktan atau bereaksi, maka dia akan selalu turun atau berkurang nilainya hingga habis nanti. Secara matematika, kalau kita memiliki persamaan reaksi koefisien A dari zat A ditambah koefisien B dari zat B menghasilkan koefisien C dari zat C dan koefisien D dari zat D, maka untuk laju reaksi kimianya kita bisa menggunakan persamaan ini yang bawah ya. Nah, agar lebih jelas kita bisa isi contoh soal yang ini. Nyatakan persamaan laju reaksi untuk reaksi berikut. Di sini sudah ada reaksinya adalah 2SO2 gas ditambah O2 gas menghasilkan 2SO3 gas. Kita akan jawab dengan menggunakan warna kuning supaya lebih kontras ya anak-anakku. Nah, yang pertama kita akan cari laju pengurangan reaktan. Jadi untuk reaktan ada dua di sini, sehingga kita bisa tulis yang pertama adalah laju SO2. Karena dia reaktan, maka sifatnya akan selalu berkurang, sehingga rumusnya adalah delta konsentrasi SO2 per delta T. Kemudian, reaktan yang kedua adalah oksigen, di mana laju oksigen itu sendiri juga akan selalu berkurang karena masih berupa reaktan. Delta konsentrasi O2 per delta T. Sedangkan untuk produk, nah untuk produk ini anak-anakku hanya ada satu ya, sehingga kita bisa cari hanya SO3 saja. Delta SO3 per delta T, gitu ya. Apabila ditanyakan, berapakah perbandingan laju antara SO2 banding laju O2 banding laju SO3, maka kalian tinggal menuliskan koefisiennya saja. 2 banding 1 banding 2. Nah,
begini. Cukup begini saja untuk menjawab pertanyaan menyatakan persamaan laju reaksi. Berikutnya, untuk contoh soal yang kedua. Diketahui 10 molar tetrafosfor bereaksi dengan 20 molar gas hidrogen. Setelah 1,5 second, itu terbentuk 12 molar fosfin dan bersisa 7 molar tetrafosfor serta 2 molar gas hidrogen dengan persamaan reaksi sebagai berikut. Ini persamaan reaksinya. Tentukan laju pengurangan tetrafosfor dan gas hidrogen. Nah, tetrafosfor dan gas hidrogen dia merupakan reaktan. Sehingga kita bisa tentukan sekarang untuk jawaban yang A. Yang pertama adalah laju dari tetrafosfornya dulu ya. Nah, untuk yang bersisanya lihat di sini anak-anakku. Di sini ada 7 molar tetrafosfor. Maka ini adalah konsentrasi ya, konsentrasi akhir. Delta konsentrasi P4 per delta T. Nah, kita bisa tulis di sini untuk akhir konsentrasinya adalah berapa nak di sini? 7 ya. Sedangkan konsentrasi awal dari tetrafosfor yang ini adalah 10 dibagi delta T tentu awalnya 0, sekarang setelah 1,5. Berarti di sini adalah 1,5. Otomatis 7 dikurangi 10 berarti min 3. Min 3 dibagi 1,5. Maka ini kita peroleh adalah 2 molar per second. Lalu, yang kedua adalah untuk laju oksigen. Nah, laju oksigen tentu kita juga menghitung delta dari O2 per delta T. Lihat sisa dari mohon maaf, di sini bukan oksigen ternyata ya. Di sini yang dimaksud adalah hidrogen. Mohon maaf ya anak-anakku, Ibu tidak teliti dalam melihat. Kita kembali. Di sini adalah H2, di sini juga H2. Nah, untuk hidrogen sisanya terdapat 2 molar, sehingga ini adalah 2, kondisi akhirnya 2 ya. Karena yang namanya delta itu sebenarnya adalah kondisi akhir dikurangi kondisi awal begitu. Nah, akhirnya ini 2 molar. Awalnya adalah berapa molar ini? 20 molar. Lalu dibagi 1,5. Nah, berarti tentu tandanya negatif dan ini menunjukkan negatif itu artinya bahwa konsentrasi reaktan itu akan selalu berkurang. Nah, 1,8 berarti ini berapa nih? 2 diambil 20, 18 ya. 18 diambil 1,5, maka dapatnya 12 molar per second. Lalu yang B ya. Yang B di sini kita diminta untuk menentukan laju perubahan molar untuk pembentukan fosfin. Berarti laju pH3 sama dengan delta pH3
per delta T. Nah, kita lihat di sini setelah 1,5 second ini terbentuk 12 molar fosfin produknya. Berarti di sini pada kondisi akhirnya 12. Lalu ada nggak kondisi awal? Di sini kondisi awalnya diketahui 10 molar tetrafosfor bereaksi dengan 20 molar gas hidrogen. Artinya si pH3 atau fosfinnya ini awalnya 0 dibagi delta T. Maka dapatlah ini 12 dibagi 1,5. Kalau kalian hitung 12 dibagi 1,5 itu adalah 8. Kita tulis 8 molar per second. Nah, untuk tentukan laju reaksi kimianya. Nah, anak-anakku, kalian harus tahu nih bedanya ya antara laju pengurangan dengan laju pembentukan yang ditanyakan pada poin A dan B. Ya, yang A dan B. Ini sebenarnya yang ditanyakan adalah laju perubahan molar setiap zat. Bukan laju reaksi kimianya. Jadi, laju perubahan molar setiap zat dengan laju reaksi kimia ini adalah dua hal yang berbeda. Nah, untuk menentukan laju reaksi kimianya, tentu ini kita harus berdasarkan pengukuran untuk 1 mol reaksi. Dan ini dipastikan anak-anakku nilainya ini pasti dipastikan nilainya akan positif. Mau itu dari reaktan, mau itu dari produk nanti ditentukan itu pasti hasilnya akan positif. Nah, sekarang tadi Ibu sudah sampaikan ketika kita memiliki reaksi ini B menghasilkan C ditambah D, maka laju reaksi kimianya adalah bisa diperoleh dari min 1 per A kali delta konsentrasi A per delta T, begitu. Akan sama dengan 1 per B delta konsentrasi B per delta T, atau 1, ini positif ya, 1 per C delta konsentrasi C per delta T, atau positif 1 per D delta konsentrasi D per delta T. Nah, jika persamaan reaksinya ini, berarti kita bisa tahu bahwa untuk menjawab yang C ya, bahwa rumus untuk mengetahui laju reaksi kimianya kita bisa tentukan dari 3 rumusan, yaitu untuk koefisien dari P4 berarti ini 1 per 1 begitu. Delta P4 per delta T akan sama dengan negatif 1 per, ini koefisiennya 6 ya. Otomatis kalau kita ingin memiliki 1 mol reaksi, berarti kalau ini koefisiennya 6, supaya jadi 1 kan dikali 1 per 6 ya. Maka ini
menjadi min 1/6 delta konsentrasi H2 per delta T akan sama saja dengan positif. Ini koefisiennya 4 nih. Supaya jadi 1, berarti kan ini jadi 1/4 atau dibagi 4 begitu. Delta konsentrasi pH3 mohon maaf anak-anakku ini agak sedikit kesulitan dalam menulis. Nah, ini per delta T. Kita pindahkan ke sini ya, Nak. 1/1. Delta P4 per delta T kita sudah punya nih. Harganya ini tadi negatif 2 ya. Ini negatif 2, ini negatif 12. Ini kali, ini negatif 1/1 dikali negatif 2. Maka hasilnya jadi 2, begitu, molar per second. Sekarang, kalau kita ambil dari rumusan yang hidrogen, maka si lajunya itu akan menjadi min 1/6 dikali minus 12. Kita sudah memperoleh tadi minus 12 dari laju perubahan molar untuk zat H2. Maka ini min 12 dibagi min 6. Berarti dapatnya 2 juga. 2 molar per second. Kalau kita pakai dari laju pembentukan, apakah sama? Kita cek. Positif 1/4 begitu dikali ini. Laju perubahan molar untuk zat pH3. Berarti dikali 8. Ya. 8 dikali 1/4. Maka dapatlah di sini 2 molar per second. Lihat, mau kita mencari dari P4, mau kita mencari dari H2, mau kita mencari dari pH3, maka yang namanya laju reaksi kimia itu nilainya sama. Jadi tentu jawaban yang C adalah laju reaksi kimianya sebesar 2 molar per second. Ini untuk menjawab contoh soal yang kedua. Berikutnya, bagaimanakah suatu reaksi bisa terjadi? Nah, syarat suatu reaksi dapat terjadi apabila pertama, partikel-partikel reaktan saling bertumbukan. Yang kedua, tumbukan yang terjadi antar partikel harus memiliki energi yang cukup. Jadi kalau tidak bertumbukan, maka tidak akan menghasilkan reaksi kimia. Kalau misalnya bertumbukan tapi tidak berenergi, ya tidak memiliki energi yang cukup, juga tidak akan bisa menghasilkan reaksi kimia. Jadi reaksi kimia harus ada tumbukan yang memiliki energi yang cukup. Nah, contohnya kalau kalian ingin menyalakan korek api yang seperti ini, tentu kita harus menggosokkannya dengan energi yang pas dan tumbukannya tepat. Karena kalau tumbukannya tidak tepat, energinya pas pun juga tidak akan nyala. Tapi kalau misalnya tumbukannya tepat, energi juga cukup, maka dia akan nyala. Atau sebaliknya nih, tumbukannya tepat tapi energinya lemah, maka dia tidak akan nyala juga, gitu ya. Nah, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi itu ada 5. 1. Konsentrasi reaktan. 2. Suhu. 3. Luas permukaan bidang tumbuk partikel. 4. Tekanan atau volume, berbanding terbalik ya. Tekanan dan volume. Terakhir katalis. Kita bahas satu persatu. Misalkan, Ibu punya H2 ditambah I2 menghasilkan 2HI dengan partikelnya seperti ini ya. Diingat-ingat nih, gambar atau bentuknya. Kemudian, Ibu punya konsentrasi rendah. Konsentrasi rendah yang satu ini konsentrasi yang tinggi.
Nah, untuk konsentrasi yang rendah, anak-anakku, ini kita bisa sebut juga sebagai konsentrasi yang encer, gitu. Sedangkan konsentrasi tinggi itu artinya konsentrasi yang pekat, atau bahasa kalian mungkin lebih mengenal dengan istilah kental begitu ya. Nah, kental atau pekat. Nah, untuk konsentrasi yang rendah ini hubungannya dengan jumlah partikel. Sedangkan untuk konsentrasi yang rendah jumlah partikel ini sedikit ya, bisa dihitung ini sedikit. Sedangkan konsentrasi yang tinggi jumlah partikelnya banyak. Nah, ketika jumlah partikelnya ini banyak, konsentrasinya artinya tinggi atau pekat, maka otomatis tumbukan itu akan banyak terjadi. Nah, ketika tumbukan terjadi, maka akan mempercepat laju reaksi. Jadi, kalian harus ingatnya, kalau faktor konsentrasi itu adalah pada jumlah partikel. Konsentrasi tinggi berarti jumlah partikel juga banyak, sehingga tumbukan efektif itu akan sering terjadi, sehingga laju reaksi semakin cepat. Begitupun sebaliknya. Berikutnya anak-anakku, kita masuk ke faktor suhu. Nah, bahan makanan di dalam kulkas itu akan jauh lebih segar, jauh lebih awet gitu ya, dibandingkan dengan bahan makanan di luar kulkas. Kalau yang di luar kulkas tentu dia akan mudah sekali mengalami proses pembusukan. Kenapa gitu ya? Karena suhu termasuk salah satu faktor yang dapat mempercepat ataupun memperlambat reaksi kimia terjadi. Nah, kalau suhu itu hubungannya dengan energi kinetik partikel. Kalau tadi dengan jumlah partikel, ya kalau konsentrasi, sekarang kalau suhu itu hubungannya dengan energi kinetik partikel. Nah, kalau energi kinetik, ini artinya adalah energi gerak partikel. Ketika suhunya rendah, maka energi kinetiknya itu dia akan turun, cenderung diam partikelnya, sehingga tumbukan jarang terjadi. Sebaliknya, jika suhunya tinggi, anak-anakku, atau panas, maka energi kinetik atau gerak dari partikel itu akan semakin besar, sehingga tumbukan partikel akan semakin sering terjadi dan laju reaksi akan semakin cepat. Jadi, kalau ditanya apa pengaruh suhu terhadap kecepatan terhadap laju reaksi, maka jawabannya jangan hanya cukup begini. Suhu panas atau suhu semakin tinggi, maka laju reaksi akan semakin cepat. Jawabannya memang tidak salah, tapi kurang lengkap. Jadi harus lengkapnya bagaimana? Ketika suhunya tinggi atau panas, maka energi kinetik partikel itu akan semakin tinggi atau semakin besar. Sehingga tumbukan antar partikel akan semakin sering terjadi, sehingga menyebabkan laju reaksi akan semakin cepat gitu ya. Jadi penyebabnya si energi kinetik geraknya itu harus dibawa. Berikutnya anak-anakku, khusus untuk suhu ini kita harus ada hitungannya gitu ya. Nah, hitungan rumusan yang pertama yaitu ketika hubungan laju reaksi dengan suhu. Jika mencari V2 atau kecepatan laju reaksi yang akhir, itu mencarinya dengan laju reaksi awal dikalikan dengan X. X ini adalah kenaikan dari laju reaksi, dipangkatkan delta T, T2 min T1 itu berarti suhu akhir dikurangi suhu awal, dibagi N. N ini adalah tiap kenaikan suhu. Kemudian untuk yang T2, waktu reaksi akhir, cara mencarinya dari waktu reaksi awal dikali 1 per X dipangkatkan delta T per N. Agar lebih mudah dipahami, kita bisa masuk ke soal. Soalnya yang ini. Bila suhu reaksi dinaikkan 10 derajat Celcius, maka laju reaksi itu akan menjadi 2 kali lipat. Nah, kita beri tanda deh ya. Yang 10 derajat ini, anak-anakku, adalah data N.
Kemudian yang 2 kali lipat ini adalah data X. Lalu, kalau pada suhu T derajat, ini berarti T1. Sedangkan yang T plus 30 ini adalah T yang kedua. Lalu di sini kalau pada suhu T derajat reaksi berlangsung selama 12 menit, maka anak-anakku ini artinya adalah waktu awal. Maka yang ditanyakan berapa lama reaksi berlangsung pada suhu T plus 30. Berarti yang ditanyakan adalah T yang kedua. Ini yang ditanyakan. Nah, tadi berdasarkan rumusannya, maka kita bisa menggunakan rumusan T2. Kalau T-nya kecil, artinya waktu ya. Kemudian T1 dikali 1 per X pangkat delta T per N gitu. T1-nya 12. Lalu X-nya kita ganti dengan angka 2. Delta T-nya, T akhirnya itu adalah T plus 30. Dikurangi T yang awal per 10 kenaikannya. Maka ini akan kita peroleh 12, 1 per 2 pangkat. T min T 0 ya, 30 dibagi 10, 3. Jadi hasilnya adalah 12 per 8. Kalau kita bagi dengan angka 4, maka ini adalah 2, ini 3 ya, 3 per 2 ya, atau 1,5 menit. 12 bagi 4, 3, 8 bagi 4, 2. Maka jawabannya adalah D. Ya. Next. Contoh soal yang kedua. Suatu reaksi ini berlangsung pada suhu 20 derajat. Bila, ini kita lingkari data apakah ini gitu ya. Ini berarti T pertama sepertinya. Bila pada setiap kali kenaikan 10 derajat, ini berarti data N, tetapan kecepatan reaksinya meningkat 2 kali. Berarti ini adalah X. Maka kecepatan reaksi pada suhu 60 berapa nih? Ini berarti T yang kedua. Jika dibandingkan dengan 20 derajat Celcius akan meningkat berapa kalinya? V2 berarti sama dengan V1 dikalikan X delta T per N gitu ya. V1 tidak ada datanya, biarkan. X adalah 2, delta T adalah 60 dikurangi 20 bagi 10. Maka dapatlah V1 2 pangkat. Nah, 60 diambil 20, 40 ya. 40 bagi 10, 4. Nah, 2 pangkat 4 berarti 16 V1. Jadi, laju reaksi pada suhu 60 derajat itu akan 16 kalinya dari laju reaksi pada saat suhunya 20 derajat Celcius. Gitu ya, semoga paham. Faktor yang ketiga itu adalah faktor luas permukaan bidang tumbuk, anak-anakku. Ini yang menjadi penyebab mengapa kalau kita membakar kayu gelondongan sama kayu yang sudah kita potong-potong atau bentuknya ranting yang lebih kecil, itu akan lebih mudah cepat terbakar yang ranting dibandingkan dengan kayu gelondongan. Kenapa? Karena ada luas permukaan bidang tumbuk. Nah, misalnya begini, nak. Ini ada kotak ya, kubus lah, kubus. Nah, luas permukaannya ini akan ada 6 cm kubik, karena ada 6 sisi kubus itu. Kalau dia punya ukuran 1 cm, maka luas permukaannya jadi 6 cm persegi, ya, karena dia punya 6 sisi. Tetapi anak-anakku, ya,
kalau kita tumbuk nih, ini dari 6 sisi, maka ketika kita potong nih, si kubus ini, kita potong-potong menjadi 1000 bagian kubus, ternyata anak-anakku, kubus ini makin kecil memang ukurannya 0,01 cm. Tetapi luas permukaan totalnya justru dia akan semakin tambah banyak menjadi 600 cm persegi. Nah, gambarannya akan seperti ini. Jadi, bidang yang bisa ditumbuknya akan jauh lebih banyak ketika ukurannya kecil. Inilah yang menyebabkan mengapa kalau kita sedang sakit mah, dianjurkan meskipun kita minum obat yang tablet, itu kita harus kunyah dulu anak-anakku, supaya lebih cepat bereaksi di lambung kita yang sedang sakit. Maka dari itu, kita bisa peroleh kesimpulan, semakin kecil ukuran dari suatu partikel, maka akan semakin luas permukaan bidang tumbuknya, sehingga tumbukan akan semakin sering terjadi dan akhirnya bisa mempercepat laju reaksi. Gitu ya. Jadi kalau faktor luas permukaan bidang tumbuk yang harus kalian ingat adalah ukuran partikel. Ya, kalau ukuran partikelnya makin kecil, berarti luas permukaan bidang tumbuknya makin besar, makin banyak. Sehingga tumbukan tentu akan lebih sering terjadi. Akhirnya, laju reaksi semakin cepat. Berikutnya adalah faktor tekanan yang berbanding terbalik dengan volume. Kemudian ilustrasinya begini. Ini Ibu punya P1, ini P2. Nah, proses ditekan itu adanya pada P2. Ini artinya P-nya besar. Lihat deh, ketika P besar, ternyata volume dari ruangannya ini kecil. Semakin kecil, sehingga partikel di sini akan mudah sekali bertumbukan. Akhirnya, kalau sudah sering terjadi tumbukan karena posisi wilayahnya sempit seperti ini, maka laju reaksi akan semakin cepat. Bandingkan dengan P1. P1 di sini sebenarnya bukan tekanan, berarti ini tarikan, ditarik ke atas. Maka dengan kata lain, tekanannya ini adalah kecil. Sehingga volume ruangan atau volume wilayah itu besar. Otomatis ketika volume wilayah ruang gerak dari partikel ini semakin besar, semakin luas, otomatis akan semakin jarang tumbukan terjadi. Makanya laju reaksi akan semakin cepat. Sehingga kita bisa simpulkan ya, semakin besar tekanan, volume artinya kecil. Berarti ruang atau wilayah gerak partikel sempit. Sehingga tumbukan akan semakin sering atau mudah terjadi. Akhirnya laju reaksi semakin cepat. Nah, terakhir ini adalah faktor katalis. Apa sih katalis, anak-anakku? Katalis ini zat yang mampu mempercepat terjadinya mempercepat laju reaksi. Nah, dengan melakukan aksinya ini si katalis ada yang ikut bereaksi tapi dia dihasilkan kembali nanti di akhir reaksi. Kemudian prinsip dari kerja katalis ini adalah menurunkan energi aktivasi. Nah, tentu kalian ingin tahu apa itu energi aktivasi. Nah, energi aktivasi ini anak-anakku adalah energi minimal yang dibutuhkan oleh suatu reaktan bisa bereaksi. Nah, kita misalkan di sini ada katalis itu semacam provokator gitu loh anak-anakku. Kalau dalam demo misalnya ada adem ayem antara demonstran dengan pihak pengamanan gitu ya. Maka ketika masih adem ayem berarti energi aktivasinya tinggi. Ya, tidak terjadi reaksi apapun. Tetapi kalau sudah ada provokator, misalnya provokatornya itu melemparkan batu kerikil ke arah pengamanan, otomatis pengamanan taunya itu berasal dari demonstran. Nah, si provokator sebenarnya dia akan baik-baik saja, tidak ikut gontok-gontokan ibarat kata gitu ya. Maka dengan cara seperti itu reaksi akan berlangsung hingga energi aktivasinya itu turun. Nah, untuk reaksi endoterm sendiri nih anak-anakku seperti ini ya. Si reaksi endoterm itu yang menyerap kalor, si produk hasil reaksi tentu hak produknya
atas atau lebih besar daripada H reaktan. Sebaliknya eksoterm, H reaktan yang akan lebih besar dibandingkan dengan H produk. Nah, dari sini kalian akan mengetahui bahwa energi aktivasi ini adalah energi minimal yang diperlukan suatu partikel untuk terjadinya tumbukan efektif. Semakin besar energi aktivasi, berarti semakin sulit ya untuk memperoleh produk karena laju reaksinya lambat. Tapi kalau energi aktivasinya ini sudah diturunkan, ya, artinya partikel reaktan akan sangat mudah untuk bereaksi sehingga terbentuk produk akan semakin cepat. Nah, si katalis ini anak-anakku, sistem kerjanya ketika dia ada, maka energi aktivasi itu turun. Sehingga tumbukan akan mudah atau sering terjadi. Dan akhirnya laju reaksi akan semakin cepat. Nah, sebagai gambaran di sini Ibu punya grafik ada tanpa katalis, ada yang dengan katalis. Nah, tanpa katalis anak-anakku misalnya A plus B menjadi AB. Lihat tinggi energi aktivasi yang pertama ini, Nak. Nah, ini begitu besarnya ya. Sedangkan ketika ada katalisator atau katalis, si A tambah B ini akan terpecah menjadi dua tahapan ya, di mana A tambah B menghasilkan X dengan energi aktivasi yang rendah, EA2. Lalu, si X ini membentuk Y, lebih rendah lagi energi aktivasinya. Baru D dari energi aktivasi ini, yang Y, nanti Y akan terbentuk C plus D. Nah, dengan adanya katalis, maka tahapan reaksi yang tadinya itu satu tahap, itu ternyata jadi beberapa tahap. Tapi dampaknya dengan adanya katalis, energi aktivasinya turun, sehingga produk akan lebih cepat terbentuk. Nah, demikian anak-anakku untuk pertemuan kita hari ini. Silahkan kalian kerjakan tugasnya, kumpulkan tepat waktu, dan apabila ada pertanyaan bisa hubungi Ibu di WhatsApp grupnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.